Salam pemirsa, puji Tuhan kita bertemu kembali pada acara inspirasi dan motivasi. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pelatihan atau training. Pemirsa di rumah, narasumber kita sudah ada di studio pada saat ini. Sebelah kiri saya adalah Pak Situmeang. Salam pemirsa. Apa kabar Pak? Luar biasa. Pak Situmeang adalah trainer di ASI Jakarta. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Alvin. Shalom pemirsa yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak Situmeang. Pak Darwis, Tobing terima kasih. adalah psikolog kita di ASI Jakarta. Ya. Kita akan mendiskusikan pemirsa pada saat ini mengenai pelatihan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Situmeang. Silakan Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa dari surga, sementara kami hendak membahas satu materi pembahasan yang menarik, agar kiranya Tuhan, pembahasan ini bagaimana menjadikan satu organisasi lebih baik lagi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kami akan dimampukan Tuhan untuk membawakan pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah dua permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin Pak Tobing memberikan sedikit gambaran bagi kita ini mengenai pelatihan atau training ini. Apa sebetulnya pengertian daripada training maupun pelatihan ini? Silakan Pak. Oke. Shalom pemirsa. Menarik pertanyaan Bapak Darwis. Apa sih sebenarnya pelatihan atau training itu? Kalau kita definisikan, itu merupakan serangkaian aktivitas, proses pendidikan ya, dilakukan mengikuti prosedur yang sistematis. Ini jadi ada kata kuncinya sistematis, karena nanti dari sini kita akan terangkan ya. Terorganisir, yang dibutuhkan dalam rangka apa? Peningkatan kompetensi. Kompetensi si karyawan. Jadi ada sesuatu yang akan dihasilkan. Ya, dan ya prestasi si karyawan itu dalam organisasi itu yang nanti pada akhirnya apa? Meningkatkan standar prestasi, achievement, pencapaian perusahaan itu secara umum. Ya. Jadi pelatihan adalah kegiatan yang intinya jangan kita berpikir ini untuk karyawan ini. Sebenarnya output akhirnya itu untuk perusahaan. Ya. Itu. Luar biasa. Ya, Pak. Mungkin Pak Situmeang bisa gambarkan ini manfaat training ini. Jadi biasanya tentu ada biaya untuk training. Iya, betul. Kalau tidak ada manfaatnya, Betul. hanya menghabiskan uang saja, tentu kurang berguna. Kan? Iya. Mungkin Pak Situmeang kasih gambaran supaya pemirsa di rumah mengetahui apa manfaat daripada training ini. Silakan Pak. Oke, baik. Pembahasan yang sangat menarik bila mana kita membahas mengenai training atau pelatihan ini. Jadi training ini adalah merupakan suatu proses, Pak. Ya, proses dan sistematis. Atau kalau yang sekarang lebih tren itu adalah holistic training. Jadi pelatihan itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dia dari berbagai sudut dinilai. Ya, baik itu dia materi trainingnya, kontennya, dan juga sebagai trainernya, ya, dan juga hasil yang didapatkan dari training ini apa, gitu loh. Jadi dia itu bentuk suatu siklus yang tidak putus. Jadi secara holistik, keseluruhan, menyeluruh, dan proses ini harus bisa diukur. Endingnya apa yang mau diharapkan dari training ini? Jangan sampai training ini sekedar hanya menghabiskan waktu, tapi dampaknya, impact-nya terhadap personal itu harus kelihatan, harus bisa diukur. Ya kan? Karena kan mengeluarkan biaya tadi. Ya. Mengeluarkan biaya. Betul. Maka perusahaan juga itu ada hitungannya, ya. Harus bisa kembali harus ada profit bagi perusahaan tersebut. Tentu. Ya, perusahaan tentu apa yang menjadi investasi mereka harus ada return-nya atau pengembaliannya ya. Kalau tidak ada pengembaliannya akan sia-sia. Ya, mungkin jadi Pak Tobing tambah. Seperti definisi tadi bahwa training itu kan meningkatkan kompetensi. Iya. Apa sih kompetensi itu? Jadi di dalam kompetensi itu ada 3 aspek. SKA dalam bahasa Indonesia ya, skill, ya, meningkatkan keterampilan.
knowledge, pengetahuan, dan attitude atau behavior. Jadi sebuah training yang dikatakan meningkatkan kompetensi itu harus mencakup yang 3 ini. Ya, lalu kepada para pemilik perusahaan atau para atasan ya, para eksekutif, kalau kita memberi training yang namanya meningkatkan kompetensi, jangan kita pikir bahwa hanya skill teknisnya saja yang naik. Enggak. 3 ini kena. Skillnya, pengetahuan, dan attitude-nya, perilakunya. Kalau umpamanya sudah dikirim training berkali-kali tapi attitude-nya tidak berubah, ada yang salah ada dengan yang training. salah. Ada yang salah. Iya. Jadi Saya harus kira kelihatan hasil dari training itu. Iya. Ya, mungkin dari segi motivasi juga akan muncul ya. Iya, iya. Luar Bisa biasa. terlihat, bisa terlihat. Iya. Jadi sering kita dengar juga ada keluhan-keluhan Pak dari perusahaannya ataupun yang melakukan mengirimkan stafnya kepada training. Ya, bahwa training ini kadang-kadang ada sia-sia. Iya. Pak. Iya. Ya hanya menghabiskan biaya, Waktu. ya tenaga. Betul, Belum lagi waktu dari pegawai itu hilang dari kantor. Iya. Mungkin 3-4 hari, bisa jadi seminggu. Ya ini suatu kehilangan. Iya. Tetapi kemudian tidak membawa hasil. Gimana Pak? Tobing mungkin? Iya. Ini keluhan klasik, Pak. Ya. Klasik dan sampai sekarang itu masih sangat familiar. Kenapa ini terjadi? Paling mendasar karena training dilakukan bukan berdasarkan needs. Ya, training tidak dilakukan berdasarkan needs. Tapi berdasarkan apa? Trending topik. Apa ini maksud? Contoh. Sekarang lagi heboh misalnya, dulu Pak, pada waktu zaman, maaf kalau saya sebut salah satu judul, lagi heboh 7 Habit. Lalu semua dikirim 7 Habit. Tanpa dianalisis dia butuh itu enggak. Lalu muncul kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Dikirim ya kecerdasan spiritual. Lalu yang tidak membutuhkan pun dikirim, wah di training itu nangis dia ya. Merasa dibongkar semua masa lalunya. Pada waktu kembali ke perusahaan, bingung dia mau nangis kemana. Ya, ternyata pekerjaannya tidak menuntut itu. Lalu yang sering ya saya kira sudah menjadi rahasia umum. Ya, kalau apalagi kalau perusahaan yang menawarkan, kamu ikut training ini. Lokasinya di mana dulu? Kalau Jakarta sini, lain kali dulu lah Pak. Bali ambil, apalagi luar negeri, kesempatan, gitu ya. Gitu. Lalu ada lagi yang karena sekedar menghasilkan budget Pak. Ya. Apalagi ada beberapa industri tertentu kayak banking, oil company, banking kan dia diawasi oleh BI kan. Kalau tidak habis budgetnya dia bisa ditegur. Sama oil company, SKK Migas. Ini kenapa budgetmu hanya sekian? Nah bisa ditegur kan sama SKK Migas. Jadi hanya sekedar menghabiskan budget. Saya kira itu dulu mungkin bisa Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Elvin Tobing. Jadi training ini bukan hanya sekedar untuk dilakukan saja, ya. Tapi memang ada juga hal-hal yang perlu diluruskan juga. Kadang-kadang perusahaan ini menganggap training ini sampai sejauh mana sih dampaknya bagi karyawan saya. Pengalaman kita ketika kita sudah memberikan training di beberapa perusahaan, HRD-nya juga mengeluh. Pak, kita sudah lakukan training, tapi kok tidak ada perubahan di karyawan ini. Nah, makanya dalam hal ini mungkin ada, siapa yang disampaikan tadi, mungkin belum kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh personal tersebut. Maka sebelum melakukan training itu ada baiknya dilakukan assessment. Jadi sehingga tahu kebutuhannya, problemnya di mana sih? Apakah di skills-nya, atau di perilakunya, ya, atau mindset-nya, kan begitu. Nah ini perlu dilakukan suatu assess dulu sehingga tahu ini kebutuhan dia ini seperti itu. Sehingga pada saat dilakukan itu benar-benar berdampak bagi si personal tersebut. Nah ini yang perlu menjadi gambaran bagi perusahaan-perusahaan pada saat ini. Mungkin dari assessment itu juga kita ketahui sebetulnya levelnya di mana, tingkat keahliannya di mana, dan kalau mau meningkatkan sampai di mana, begitu kira-kira. Betul. Ya, jadi memahami bahwa training itu adalah merupakan satu kebutuhan. Untuk jadi meningkatkan personal mastery-nya. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam,
Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Iya, itu punya Kalau ya. boleh saya tambah Pak Darwis. Iya. Kenapa training itu useless, nggak ada guna lah. Tadi selain yang sudah sampaikan. Karena sebagian menganggap training ini refreshment. Iya. Nah, itu saja, refreshment lah. Jadi sudah penat 1 tahun ya, kalau bisa refresh dulu. Lalu yang berikut, ada juga perusahaan yang formalitas. Kenapa formalitas? Yang penting ada training. Nanti pada waktu ada yang mengeluh, wah di perusahaan ini nggak ada training. Siapa bilang ada? Iya. Nah itu. Nah, tapi yang lebih penting dari situ, dari sisi organisasi juga, bahwa kenapa training itu tidak berguna, supaya kita para eksekutif juga bisa mempertimbangkan. Karena tindak lanjut, post training itu. Setelah training, apakah pelajaran atau pengetahuan yang dikuasai di kelas training itu terfasilitasi untuk diimplementasi? Itu yang sering menjadi permasalahan seperti yang saya katakan tadi. Pada saat kita kirim seseorang mau ikut training 7 Habit, kecerdasan spiritual, difasilitasi nggak nanti? Oke. Itu saya kira yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau begitu kita penting juga umpamanya menganalisa proses training ini ya. Prosesnya panjang, Pak. Prosesnya panjang. Supaya jangan sampai salah. Iya. Sudah mengeluarkan biaya yang besar. Iya. Tapi impactnya, dampaknya betul. Tidak sesuai dengan diharapkan. Iya. Jadi mungkin prosesnya kita bicarakan. Betul. Gimana Pak kira-kira proses yang terbaik? Baik, kalau secara ringkas kalau kita bicara proses training itu, kalau kita tidak mau sia-sia pelaksanaan training, kita singkat saja ADDIE ya, ADDIE model, ADDIE model. A itu analyze. Analisis dulu. Kita bicara di sini analisa kebutuhan training. Kalau di training need analysis secara singkat saya sampaikan, apa yang kita analisis? Organisasi. Maksudnya apa? Misalnya, organisasi kita, perusahaan kita tahun ini atau 5 tahun ke depan, apakah ada perubahan strategi? Ya. Oh, jika ada perubahan strategi, ada perubahan visi, perubahan target, akan muncul kebutuhan training yang lain. Lalu analisis tugas. Misalnya, oh ternyata kalau tahun yang sebelumnya tugas ini bisa dilakukan manual. Sekarang harus sistem. Akan ada muncul kebutuhan training lagi. Bagaimana si karyawan ini menguasai sistem itu. Lalu analisis individual. Analisis individual banyak referensi yang bisa dijadikan. Job desk-nya. Hasil performance appraisal. Ya. Yang lalu kamu penilaiannya apa? Oh mana yang kurang. Lalu penilaian kompetensi. Hasil assessment. Kita punya kompetensi A, ternyata kamu masih ada gap sekian. Kamu perlu ikut training ini. Setelah kita lakukan analisa, kita dapati apa kebutuhan training kita, baru kita desain. Model trainingnya seperti apa? Model on the job, in class, workshop, atau seperti apa? Itu. Lalu setelah kita buat, kita develop lagi. Supaya semakin lebih mengena. Ya, kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, hasil training itu implementasi. Ya, jadi ada satu proses yang urutan ya, Pak, ya. Sehingga kita mendapatkan satu program training yang memang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin setelah training dilakukan perlu ada evaluasi ya Pak? Iya itu dia, jadi training itu jangan hanya setelah selesai training itu, sudah selesai. Artinya program sudah berjalan, bukan begitu ya. Dia harus punya, seperti tadi dikatakan, dia punya siklus ya. Mungkin setelah training ini, mungkin sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, itu dievaluasi. Dampaknya gimana? Impact-nya terhadap personalnya, atau kalau dia materinya leadership, terhadap supervisor atau manajernya bagaimana.
implementasinya apa sih yang dilakukan. Iya. Nah, ini yang akan perlu diukur ini ya supaya materi atau training itu tidak berlalu begitu saja tanpa hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh Dan perusahaan. kalaupun ada program berikutnya kita bisa melakukan perbaikan Iya. yang dibutuhkan. Jadi Iya. Jadi ketika sudah dievaluasi, oh ternyata kok masih ada problem nih. Kok kenapa penjualan belum meningkat juga nih? Iya. Ya. Materi sudah disampaikan. Betul. Kan begitu. Nah, mungkin ini tadi berarti ada training tambahan yang harus diberikan. Mungkin selling skill, ya kan? Basic sales yang belum dikuasai, mungkin. Nah, ini kan masih perlu dilakukan assessment lagi seperti itu. Jadi berkelanjutan terus ini. Training ini nggak ada berhenti-hentinya, Pak. Ya. Mungkin ada tambahan Iya. mengenai evaluasi ini. Jadi Pak Darwis, kita perlu sampaikan kepada para pemirsa yang menjadi para pimpinan di perusahaan masing-masing. Saya kira kalau bicara evaluasi training ini, sudah ada polanya yang sangat terstruktur. Ada 4 macam, Pak, 4 level. Ya, saya kira ini perlu kita sama-sama ketahui. Level pertama itu, training itu berhasil atau tidak. Pertama kita lihat, level 1 disebut reaction. Apa reaksi peserta pada waktu ikut training itu? Ya. Nah itu biasanya kita ditanya, gimana? Bagus nggak modulnya? Trainernya seperti apa? Ya. Gitu ya. Lalu kedua, learning. Terjadi nggak peningkatan pengetahuan? Learningnya, jadi sebelum training, Ya. level pengetahuannya di mana? Ya. Lalu setelah training nanti, Ada bertambah nggak? bertambah nggak? Ada peningkatan nggak? Atau tidak ada? Atau sama sekali? tidak ada, jangan malah gelap, ya Ya, makin turun gitu ya. makin turun. Learning. Lalu yang ketiga, ini yang lebih penting, setelah pulang dari training, terjadikah perubahan perilaku? Ya. Ya, katakan kita kirim training leadership, yang tadinya kita berpikir ini supervisor kita kurang efektif memimpin tim, Atau mungkin sering terlambat ke sering kantor. terlambat ke kantor. Setelah training masih Setelah training, kita udah ajarkan training time management. Iya. Ternyata, loh, kamu bukannya makin disiplin kok terlambatmu malah makin bertambah-tambah. Nah, itu berarti tidak terjadi perubahan perilaku. Nah, lalu di level yang keempat, ini yang paling penting, yang kadang memang agak sulit ini melakukannya karena melibatkan banyak pihak. Return on investment. Ya. Kalau kita menghabiskan biaya training sekian M, berapakah Ya. yang kembali dari hasil Roy. training ini? Ya, berapakah yang kembali dari hasil training ini? Nah, itu yang penting. Ya, jadi evaluasi training itu ya harus menyeluruh ke 4 level ini, Pak Darwis. Berarti kalau habis training Iya. ini ya ada peningkatan revenue atau mungkin penurunan biaya ya, biaya usaha. Iya, iya. Betul. Karena Iya. banyak yang hit and run, Pak. Iya. Jadi habis training udah kabur gitu aja. Iya. Perusahaan juga tidak meminta, misalnya at least dia bisa share hasil trainingnya supaya bisa menambah pengetahuan yang lain. Iya. Banyak yang hit and run, habis training ya sudah lapor aja sudah selesai training. Iya. Wah, ini luar Iya. biasa. Mungkin Pak Situmia, Iya. apakah memang pelatihan atau training ini memang suatu keharusan bagi sebuah perusahaan? Oh iya, ini training atau pelatihan ini adalah merupakan suatu keharusan, Pak. Dan ini adalah merupakan fondasi ya baik secara personal maupun perusahaan itu. Kalau trainingnya ini tidak dilakukan ya kita kebayang, ya tidak ada latihan. Ya ibarat orang mau berperang lah, tidak ada latihan, tidak tahu pegang senjata, tidak tahu masukkan peluru, tidak tahu gimana cara menembak sasaran. Apa yang terjadi, ya kan? Maka akan jadi apa dia? Konyol di sana pada waktu berperang. Nah inilah makanya perusahaan perlu mempersiapkan timnya, armadanya untuk berperang di sana. Dan dia tahu, ya bukan hanya seperti hantam kromo, tapi seperti apa? Dia harus benar-benar sekali tembak sasaran tepat kena gitu loh. Jadi peluru itu tidak mubazir. Ya, jadi Itulah sehingga lebih efektif. lebih ya, Pak. efektif, Mungkin lebih efisien. juga ya. 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 Mungkin Pak Tobing ada nambahan, ada Ya. aturan-aturan main atau Ya. bagaimana? Silakan Pak. Bicara pelatihan ini sebenarnya bukan opsional bagi penyelenggara perusahaan, bukan sebuah pilihan. Oh, Keharusan. Mengapa saya katakan keharusan? Dilindungi undang-undang, Pak. oh oke. Iya. Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 itu jelas di bab 5 mengenai pelatihan. Di pasal 11 dia katakan setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja Ya. sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Jadi kalau di PHI di Pengadilan Hubungan Industrial
Tidak boleh perusahaan memecat karyawan karena kamu nggak bisa kerja. Oh. Kalau karyawannya tidak bisa kerja karena kurang terampil, pasal 11 acuannya. Mereka berhak, kalau di pasal 12, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan pekerja. Jadi ada pernah satu perusahaan yang saya tahu, saya nggak sebut. Dia memberi surat peringatan dan memecat si karyawannya. Karena dinilai, ini kamu tidak menunjukkan keterampilan ini, tidak sesuai standar. Dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Kalah, Pak. Karena pasal ini, yang karyawan itu boleh dipecat kalau masalahnya attitude. Iya. Kalau masalah skill, perusahaan wajib memberi pelatihan. Menjadi tanggung jawab. Menjadi tanggung jawab, ada undang-undangnya. Iya. Nah, jadi sekali lagi kita sampaikan kepada para praktisi dan para eksekutif dimanapun kita berada, pelatihan bukan opsional. Tapi mandatori. Mandatori. Yang harus dilakukan ya. Ada risiko soalnya. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Ini pelanggaran undang-undang, jadi pelanggaran undang-undang ya Pak. Jadi demikian kalau gitu kita harus melaksanakan training ini Pak. Iya. Oke, kita lihat sekarang industri sudah berkembang, dunia berkembang, semua maju, semua berlomba. Ketika perusahaan itu tidak mau berpikir maju ke depan, tidak mau berubah untuk bangun dari mungkin pada saat ini dia hanya mungkin berjalan di tempat, sementara yang lain sudah dia melompat, sementara perusahaan kita masih berjalan. Itu semua dari mana? Itu sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia ini adalah aset yang perlu diberdayakan, yang harus diisi, skillnya diperbaiki, perilakunya diperbaiki, mindsetnya juga harus berpikir. Jadi tujuannya adalah goal, masa depan. Jadi jangan lagi berpikir hari ini, tapi berpikir ke masa depan. Kalau perusahaan sekarang kita lihat berlomba ingin maju, speed, kecepatan. Jadi perusahaan yang lambat, maka akan ketinggalan kereta. Tapi perusahaan yang mempersiapkan sumber daya manusianya dengan diisi dengan training-training itu, seperti yang sudah kita siapkan di ASI ini, ya, holistic training, wah ini akan bisa mempercepat proses itu. Ya, speed, kecepatan, untuk bisa mengejar goal dari perusahaan itu bisa lebih cepat tercapai. Wah, itu pentingnya training ini. Luar biasa ini ya, masalah training ini. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita tidak memberi pelatihan ada bahaya nggak sih, gitu kan? Iya. Suatu pepatah Cina mengatakan begini, jika Anda menginginkan 1 tahun kemakmuran, tanamlah benih. Kalau Anda menginginkan 10 tahun kemakmuran, tanamlah pohon. Ya. Tapi kalau Anda menginginkan 100 tahun kemakmuran, kembangkan manusia. Artinya, kalau mau perusahaan kita kompetitif, tangguh, bisa bersaing, mengikuti perubahan, dan bahkan pemimpin dalam perubahan, bukan hanya sekedar pengikut, taruh perhatian khusus di aspek manusianya. Ya, banyak perusahaan invest di sistem, bagus, poin bagus. Ya, invest di sistem supaya mempermudah workflow, ya, alur kerja. Tetapi kalau manusianya, aspek people-nya tidak disentuh, sistem sebaik apapun tetap nggak berguna. Bahkan kalau sudah sistemnya luar biasa, tapi orangnya, misalnya istilahnya jahat-jahat, semua sistemnya diutak-atik, Pak. Salah satu bank, ya kita tidak sebut merek bank yang tingkat dunia dulu, bisa dibobol, itu ya, bisa dibobol sistemnya. Karena apa? Orangnya, padahal sudah begitu hebat security-nya. Jadi sekali lagi, pelatihan adalah sesuatu yang sangat krusial perannya di perusahaan. Dan mari kita coba rubah paradigma. Selama ini kita menganggap pelatihan itu cost.
orang finance, maaf teman-teman finance, selalu ini pengeluaran. Sebenarnya pelatihan itu investasi. Harusnya di laporan keuangan itu bukan di cost, bukan di expense. Itu harusnya di investasi. Jadi kalau mau berinvestasi, boleh investasi di sistem, tapi jangan lupa investasilah di aspek manusianya. Kalau Jadi, jadi perusahaan besar. Ini menambahkan Pak Darwis, ini menarik sekali kalau bicara mengenai training ini ya, karena kita praktisi di sana. Ya. Jadi gini Pak, analogi atau contoh dari Stephen R. Covey, itu sangat menarik sekali. Asah gergaji. Ya. Apa maknanya ini? Ini adalah tujuannya ke sana, training. Contoh gini ya, ini contoh ceritanya. Adalah seorang tukang kayu, ada 2 orang tukang kayu ini Pak, si A sama si B. Dia sedang bekerja di hutan, sedang menebang kayu Pak, dengan gergaji. Nah si A, ini yang si A, lalu datang mandornya. Si A, kamu sudah 1 hari ini saya lihat menebang kayu, tapi yang saya lihat hanya beberapa pohon saja yang tertebang, yang tumbang. Coba kamu berhenti dulu, asah gergaji kamu itu, supaya lebih tajam, sehingga nanti dalam waktu yang cepat, kamu bisa memotong lebih banyak dalam waktu yang singkat. Dia berpikir, oke, saya berhenti, saya akan asah gergaji dulu. Dia asah gergajinya. Lalu dia pergi ke yang si B. Sama-sama tukang kayu juga. Sedang menebang kayu juga dengan gergaji. Lalu si mandor bilang, "Hei si B, saya lihat kamu 1 hari ini menggergaji. Tapi saya lihat hasilnya cuman hanya berapa saja nih. Sudah 1 hari kamu tebang. Coba kamu berhenti sebentar, asah gergaji kamu, hasilnya akan berbeda." Apa kata jawab si B ini? Ngapain habis waktu? Buang-buang waktu. Gergaji ngapain? Nanti saya banyak ketinggalan. Saya perlu dana ini sekarang. Habis waktu rugi, nggak perlu. Nah, setelah tadi si A, dia asah gergaji, si B ini dia nggak mau. Dia tetap kerja. Akhirnya, berapa hari kemudian, karena si A tadi sudah ngasah, dia lebih cepat. Dikasih waktu sehari, dia puluhan batang pohon tumbang. Jadi membawa hasil yang lebih baik. Membawa hasil yang baik. Jadi, ya, sementara si B tadi, tetap apa yang dilakukan semula, hanya 1-2 pohon. Nah, inilah pentingnya training itu. Ya, untuk mempercepat, mempertajam, dan profit perusahaan akan lebih untung. Perusahaan akan untung. Jadi ada satu kalimat dalam bahasa Inggris dikatakan, develop your people and they will develop your business. Benar. Itu pesan. Jadi kalau memang kita mau ingin perusahaan kita lebih baik dan membuat keuntungan yang lebih besar, kita harus kembangkan pegawai kita, orangnya. Baik, saya kira masalah training ini cukup baik dan saya kira kita harus sebagai punya perusahaan, kalau ingin maju perusahaan itu, ingin sales kita meningkat, kita harus kembangkan orangnya kita. Betul. Sehingga orang inilah yang akan menjalankan perusahaan itu menjadi lebih baik. Saya kira demikian diskusi kita, Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa menjadikan suatu inspirasi dan memberikan motivasi agar kiranya ke depan kita akan lebih baik. Karena kita memerlukan pelatihan yang lebih baik untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih baik pula. Sebelum kita tutup diskusi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh saudara Tobing. Silakan. Baik, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami baru saja mendiskusikan sebuah pengetahuan yang tentu bersumber dari Engkau juga Tuhan. Biarlah ini kiranya bermanfaat bagi kami, bagi para pendengar, untuk membangun pribadi kami masing-masing dan juga perusahaan-perusahaan di mana kami berada agar kami boleh memberi perhatian kepada aspek manusianya sehingga kami bisa mengembangkan aspek manusianya dan kami bisa mengembangkan bisnis kami Tuhan. Melalui ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami rindu Tuhan akan menambahkan hikmat pengetahuan kepada kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mohon ampun dosa pelanggaran kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.